pernah Bang takut. Berkat, Bang Berkat itu kalau angan-angan jangan terlalu tinggi angan-angannya. Iya, Rendahin dikit. iya. Ini Ayo, udah berapa mulai Dinda, kali kasih diskusi tema, sama saya, hanya asumsi congor aja. Kasih Dia waktu hanya 2 mampu menit, lawan 2 menit aja. itu Atau 3 anak-anak menit. biasa yang baru tumbuh 3 giginya. menit. Iya, Bang Berkat 3 menit sabar aja. ya. Kita mau atur supaya Bang Berkat sama Bang Zuma diskusi tema ini ya. Gak usah berubah ya temanya ya. Iya, oke. Jadi usah begini berubah ya, temanya. waktu 3 menit ya. Sabar dulu. Apa coba? Iya, jadi kan saya sudah bilang tadi, makanya tadi sebelum saya datang ke sini, saya bilang apa dulu aturannya, kan ada enggak? Ada. Itu udah Iya, terakhir. makanya Pas- saya pas bilang tahu Bang tadi, Zuma, di langsung dalam berubah. satu putaran, ya, di dalam satu putaran, ya, di dalam satu putaran waktu, saya mau tidak banyak pertanyaan. Kenapa? Karena ketika mengajukan banyak pertanyaan, satu putaran nih, dikasih 10 pertanyaan. Itu kan membuat waktu kita habis dalam berdiskusi. Dan itu adalah suatu akal lawan supaya kita nggak mampu menjawab semua, tidak mampu mengcover, sehingga kita terburu-buru dalam mengejar. Ya, saya tidak mau ketika dalam satu Ngomong apa putaran. dia, teman-teman? Ngomong apa dia? Loh, nggak ngerti bahasa. Nggak ngerti bahasa. Ngomong apa dia? Nggak ngerti bahasa. Atur napasnya, diatur, disusun kata-katanya. Jangan sangat kelihatan kalau itu groginya itu selangit. Saya nggak pernah grogi. Relax. Gak usah Saya terlalu nggak grogi hadapi kamu nervousnya cuma. itu Kamu terlalu aja yang mulai kelihatan ketakutan. kali, Karena nervousnya kamu itu mau kelihatan. memberikan 10 pertanyaan, 100 pertanyaan supaya saya kewalahan mengcover waktu. Saya sudah bilang, Ngomong ya. apa dia? Loh, kok ngomong apa lagi? Kamu Sudah bisa kamu dimulai Bang enggak? Berkat, maksudnya gini Udah Bang, dimulai. Bang Zuma itu maunya Bang Berkat itu tenang, cooling down, slow down. Loh, saya memberikan aturan dari saya. Iya. Kalau ini Saya disepakati, memberikan berarti aturan kita dari diskusi. saya. Kalau Jangan tidak ketahuan disepakati, Saya buat memberikan apa? aturan dari saya. Saya memberikan aturan dari saya. Kau ngomong itu kayak grogi kali, kau nervousnya Saya luar nggak biasa, garogi. santai. Letak mana dari garogi saya itu? Letak mana saya garogi? Letak Ayo. mana dari garogi saya? Letak mana dari garogi? Kenapa setiap kata-katamu nggak ada yang benar susunannya? Kelihatan Saya nggak kali kau itu garogi hadapi kamu, Zuma. Saya Kamu nggak aja yang mulai garogi. ketakutan kalau berhadapan sama saya. Apalah ini? Ya udah gini aja Bang Berkat Atur ya. deh, atur deh. Tiga menit. Dialog, nanti diatur timernya, nanti masing-masing narasumber seperti biasa dialog ya. Ada prolog, setelah prolog jangan sampai nggak tahu lagi prolog. Bang Berkat prolog, Bang Zuma prolog. Setelah itu ajukan satu pertanyaan, nanti dijawab satu pertanyaan itu. Kalau belum puas dengan pertanyaan itu, bertanya lagi terkait pertanyaan itu dan akan dijawab lagi oleh narasumber. Tapi baiknya mungkin kalau ada Bang Arif RH di bawah atau Bang Jibril mungkin yang lagi nyimak, bantulah naik di atas. Tapi tawarin dulu, mana tahu mau dia tunda besok atau lusa. Tawari coba. Iya, Coba maksudnya malam ini siap kan Bang Berkat ya? Kan udah tahu Bang Zuma lawannya. Saya nggak Atau bakal, mau saya istirahat dulu? udah tahu si Zuma ini. Cuma saya nggak mau kalau berdiskusi sama dia tanpa waktu, tanpa Iya, ada nanti aturan dikasih time diskusi. dulu. Karena dia nggak bakalan berhenti berbicara, dan ketika dia nggak bakalan berhenti berbicara, saya juga balas yang sama. Iya gitu. Abang, Ketip saya peninggalan bukan Belanda. sarjana psikologi ya, tapi melihat dari gerak-gerik Anda itu panik, lagi panik. Dari mana saya panik? Apakah muka saya tidak sama waktu baru ketemu Anda? Di mana kemarin itu kita ketemu itu? Sama siapa? Si Prians kah? Siapa itu? Lupa saya. Julius. Ah, Oh iya, Julius. kalau ada Julius, Saya kalau ada bilang Ko muka Julius. saya. Bagus kok Julius nih kalau ada di bawah. Kok naik kok Julius. Saya share dulu sama dia Bang Zuma. Cocok karena dia berteman juga sama orang ini. Oh, enggak, saya Supaya- belum pernah supaya berteman dibantu sama dia. jadi- Baru kali itu jadi- saya naik kamal di situ. Iya, supaya dibantu jadi moderator. Baru kali itu. Oh, kalau dia dibantu naik moderator boleh. komal di situ. Karena kamu bilang saya berteman dengan dia, saya belum pernah bertemu. Sama-sama kita baru bertemu hari itu. Mana dia ya? Groginya minta ampun. Atur napas, minum air putih dulu. Santai aja. Jangan mengframing kamu. Aduh. Lucu sekali. Bagus benar itu framing Anda, saya ketakutan ya. Lucu.
Bagus Iya. benar itu kamu punya framing. Saya ketakutan ya, lucu. Jadi awalnya Ayo. beliau mau TikTok kan, tapi karena tahu lawannya siapa, akhirnya aduh minta waktu lagi dia, minta jewer tarik kuping. Kalau biasa di main-main anak kecil itu minta tarik kuping dia. Jadi Nggak kita usah ikutin framing lah ya, nggak usah framing ya. Tadi saya minta TikTokan sama kamu, ya. Setelah kamu bilang oke, lalu setelah itu kamu kirim link kan, link Zoom ini kan, link TikTok ini kan. Ayo, kamu jangan framing kayak gitu. Saya rasa orang Muslim tidak diajarkan berdusta kali ya. Bentar ya, istri saya panggil. Iya iya, santai aja bang. Disuruh sekalian minum minyak kelapa 1 botol. Ya mungkin ada teman-teman yang bisa bantu Bang Zuma ya, Bang Jibril kali atau Ko Julius di bawah yang lagi nyimak live YouTube mungkin, atau Bang Handi mungkin. Atau Kalian tahu Kores. ya, kalau saya ketakutan Kores, sama kores. dia, kalian boleh lihat Facebook saya, kalian boleh lihat WA saya, iya, saya udah, bagikan Bang. sama orang, Udah. ya bagaimana saya membuat dia jadi pekerja iya. saya malam ini. Iya iya Saya bang. nggak Iya, bang, takut iya, sama dia. Saya posting Iya, kok Bang. di Facebook saya sudah bagi link ini sama teman-teman saya. Saya nggak takut sama dia, sorry. Yang saya takuti di dunia ini hanya Tuhan Yesus. Selain daripada itu saya nggak takut. Bahkan mati pun saya tidak takut. Emang ada ancamannya Yesus sampai kau harus takut sama dia? Ya, saya harus takut sama Tuhan saya. Kenapa saya nggak boleh takut kepada Tuhan saya? Kecuali kalau Anda tidak takut dengan Tuhan Anda. Kenapa Anda takut tentara Romawi membunuh dia? Kamu pengecut sekali sama manusia yang sudah mati kok kau takuti, gimana sih kau ini? Aneh aja Bang kau, Zuma, lucu. setahu saya Tuhan Yesus saya itu sudah bangkit, kecuali Muhammad yang masih di dalam kuburan saat ini. Aku bandingkan Tuhanmu dengan Nabi, Ya enggak apa masalah. enggak salah? Yang penting Nabi yang kamu percaya itu masih di dalam kuburan sampai hari ini dan masih kamu doakan setiap hari untuk mendoakan dia untuk tetap selamat. Berbeda Kamu dengan kami, bandingkan kami hanya Tuhanmu. mendoakan diri kami supaya selamat. Kamu membandingkan Tuhanmu dengan Nabi. Kamu sehat? Saya sehat, saya cuma memberitahukan Terus kepada kenapa? kamu bahwa Kenapa Tuhan kau saya sudah bandingkan? bangkit, ya. Kamu mengatakan dia mati, tapi saya katakan dia sudah bangkit. Kenapa kamu bandingkan? Berbeda dengan Muhammad yang sampai saat ini masih belum bangkit. Lucu Iya. Anda ini. Kenapa Oh, saya Tuhan lucu. Anda bangkit? Saya cuma bangkit dari memberitahukan kubur? kepada Anda, Tuhan Habis saya itu, sudah bangkit, Anda, ya kan? Anda bandingkan dengan Nabi, seorang Nabi. Anda bandingkan Nabi Musa nggak bangkit, Abraham nggak bangkit, Daud. Ya memang mereka Nabi. Kenapa larinya Anda ke situ? Coba Anda Karena bandingkan. Anda mengatakan Tuhan saya mati. Tunggu. Kenapa Anda tidak bandingkan Tuhan saya dengan Tuhan Anda? Kenapa? Kenapa Tuhan Anda bandingkan dengan Nabi Buat saya? apa Kan saya lucu. bandingkan dengan Tuhan Anda yang menjadi batu Mekah? Buat apa saya bandingkan Tuhan saya dengan Tuhan Anda yaitu batu yang ada di Mekah? Nggak perlu. Lucu, Karena nggak sebanding. Lucu, Nggak sebanding. lucu. Kalau saya bandingkan Tuhan saya dengan Tuhanmu, ya, Allahu Akbar. batu yang ada di Masya Mekah itu Allah. nggak sebanding. Nggak Aduh. sebanding sama sekali, Coba. nggak sebanding. Kenapa coba Anda mengatakan Tuhan saya batu yang ada di Mekah? Iya, karena itulah Tuhan kalian yang kalian sembah-sembah, karena batu itu dapat menghapuskan dosa. Lucu, lucu. Iya ya. Aduh, Ya, sangat lucu memang. Karena logika lucu. orang Muslim ini sangat lucu, mengaku berlogika tapi tidak berlogika, mengaku akademis tetapi tidak akademis. Iya begitu. Ini perempuan atau laki-laki yang dihadapi ini, teman-teman? Sama Ada aja, ini, Bang cowok Kores. itu juga kayak gitu. Cek ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panglima dan Pak Pendeta Berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bisa jadi moderator nih, Bang Kores. Jadi gimana konsepnya? Iya, dibicarakan dia aja tidak mau dulu Bang tiktokan. Zuma dengan Berkat sama Bang Kores. Saya izin dibawa Gurunda ya Senpai. Bang Berkat, Ya Dinda, makasih ya. selamat bersenang-senang Bang Berkat. Bang Kores, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana konsepnya? Kenapa nggak di PK-in aja? Dia nggak mau, ketakutan. Oh dia. nggak mau PK. Oh. Jadi Yang gimana pertama, konsepnya? Berkat maunya gimana? Yang pertama, saya nggak mau berdiskusi itu kayak anak kecil ya, nggak berhenti ngomong sampai habis cerocot ya. Ah. Nanti dia gitu, tengok aja.
Yo, Dia bikin makanya saya aturan yang mengatakan langgar. pada malam hari ini kita punya waktu. coba. Daripada kamu menuduh-nuduh sana sini, kita pakai timer supaya hal itu tidak Anda membuat alibi yang membuat bahwa seolah-olah Anda itu tidak menang congor saja. Gitu loh. Udah, curhatnya udah. Jadi mau timernya berapa menit? 2 3 menit menit. atau 3 menit? 2 menit 3 atau menit. 3 menit? Oke. Bentar ya. Dindar Diansa, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Gurunda. Izin sedikit saja Gurunda sebelum dimulai. Oke. Ini kan berhubung telinga saya ini kan gampang panas Gurunda. Saya minta tolong Gurunda nanti kalaupun mulutnya harus disobek, kalau bisa dihabiskan sekalian sama hidung-hidungnya Gurunda ya. Siap. Itu aja. Saya Aduh, karena Ardiansa. Iya, Ardiansa karena ini dia juga sudah banyak menuduh. ininya ini. Dia sudah menuduh. Dia bukan bertanya lagi Gurunda. Dia sudah menuduh Jangan Tuhan membuat kita itu framing batu. Gitu. alibi. Ini Gurunda kalian Ya, ketakutan hati-hati. sama Enggak, saya. maksud saya Kalau begini, saya bro. diskusi sama dia selalu Maksudnya begini, ketakutan dia. maksudnya begini, jangan menuduh bro, hati-hati dengan ucapanmu. Nanti kalau Saya kami nggak datang ke menuduh. tempatmu, Kamu juga mulai nanti- menuduh tadi, memframing. nggak ada yang Kamu framing apa. memframing tadi, ya kan? Framing Kamu apa? Saya memframing framing apa? tadi. Framing apa saya? Dari tadi kamu memframing. Framing apa? Anda Framing nggak apa? usah lah, saya nggak mau bahas di sana lah ya. Yang penting sekarang aturannya ada. Kamu Kamu dari tadi menuduh memframing, tadi. Ardi. Tadi kamu dari tadi menuduh kami memframing. menyembah batu. Kan tadi kamu menuduh kami menyembah batu kan? Oh ya, kalau itu ya benar. Kalau itu saya benar. Di mana dalil? Di mana dalilnya? Nggak perlu dalil, kalian di sana pergi ke Arab menyembah-nyembah batu. Ya kan, mencium-cium Enggak. batu. Nggak perlu dalil. bahwa kami menyembah mana Nggak dalilnya? perlu kalau dalil, kami itu menyembah? di kamera. Kalau gitu kalian menyembah kelamin dong, menyembah kelamin dari sorga. Nggak perlu dalil itu. Itu juga nggak perlu dalil kok. Kenyataan. Di foto-foto ada kelaminnya. Itu nggak perlu saya kasih dalil. Itu sudah bukti. Ya kalau misalnya Semua orang gini Muslim, sambilnya gua nyari yang ini, sambil gua punya nyari duit apa? akan Nyari berziarah timer. jauh-jauh Kalau dari misalnya Islam Indonesia. dibilang nyembah batu, Kristen nyembah kelamin Tuhannya dong kalau gitu. Oh, saya Karena di nggak pernah foto-foto menyembah Tuhannya itu. berkelamin. Saya nggak pernah nyembah itu. Wah, bohong, Tuhannya ada kelaminnya kok. Anda- Kan terserah orang luar yang ngomong. Jangan membuat framing sana sini. Ya sekarang kita Bukan diskusi. framing, ini kenyataan kok, Tuhannya ada kelaminnya Jangan kok. membuat framing sana sini. Saya tahu bahwa kalian ketakutan. karena Ya udah, kalian kelamin Tuhan bukan. kalian pada malam Kan hari kalau ini. firman Allah. Kalau kelamin Allah bukan, kelamin Allah. Kalau saya Jangan 2 kalian nomor 9. ketakutan. Ini emosi, diskusi semakin lama, mulai nanti emosi. makin larut malam. Dibilangin makanya jangan dimulai. Kalau Iya. saya 2 nomor 9. Tunggu, gua masih nyariin dulu, masih nyari timer Kalian bentar ya. jangan terlalu banyak framing. Saya tahu kalian pada naik ke sini supaya saya nggak jadi Mana debat sama timer ya? dia. Karena Kalau takut saya si Zuma dua- ini. kalau Dari saya matanya, dua, nggak dari pernah mata si diam- Zuma diam kan, ini nggak sudah pernah nampak diam kan? ketakutannya. Ya, Nggak pernah kalian diam lihat kan? teman-teman, semua orang Kristen di Nggak bawah, pernah orang diam Muslim kan? di bawah. Gak bisa diam. Nggak Kau bisa diam diam, dulu diam. botol. Nggak bisa diam, Guru diam. guru kami lagi ngomong. Masa gua delete timernya? Kau diam Nggak bisa dulu diam. kau. Guru Nggak kami bisa lagi diam. ngomong. Lanjut Gurunda. Dia bikin aturan, dia sendiri yang jilat aturannya sendiri. Apakah aturannya sudah dimulai? Kolose 2 nomor 9, biji Saya sakarnya nggak mau Yesus dengar itu kamu Tuhan. ceramah. Apakah kita sudah mulai? Apakah Kau kasih data kalau Nah, kami dia menyembah cuma bisa begitu. batu. Di sini. Saya kasih Lihat, dia data cuma kalau bisa- kau itu penyembah batu zakar. Kolose 2 nomor 9. Batu sakarnya Yesus Watch. itu Tuhanmu. Itu dalilnya. Wih, nggak ada. Ayo. Jadi yang menyembah batu tapi zakar manusia kamu. Dalilnya Kolose 2 nomor 9. Wah, kena di jantung. Oh, lo, betul-betul kena di jantung. Biru langsung mulutnya. Biru mulutnya langsung kawan-kawan. Penyembah batu sakar. diskusi atau mau memperpanjang waktu ini ya? Ya. Ini mau diskusi atau mau Gurunda lanjut memperpanjang diskusi, waktu? saya Sama izin turun saya. di bawah Gurunda. Iya, Iya. Dinda, ya. Iya, Ini iya, sebentar oke. dicari temernya. Jadi kau Iya. sudah kan? Kau penyembah batu sakar. Kamu mengatakan seperti itu nggak punya bukti. Tetapi kalau saya Dalil. mengatakan semua orang Muslim Dalil. di dunia datang Dalil. dari seluruh dunia, datang ke Dalil. Mekah mencium-cium batu meteor yang di Dalil. Mekah, itu bukti dan fakta. Itu Dalil. bukti dan fakta. Nah, sekarang nggak mana perlu dalilnya? dalil, itu di berita banyak. Nggak perlu Buktinya dalil. kalau Orang Tuhan Muslim juga kami sudah menyembah lihat. batu mana?
Orang Muslim juga Mana sudah lihat, bukti? kok nggak perlu dalil Mana itu. bukti kalau kami menyembah batu? Mana? Dalil itu diperlukan, ya dalil itu diperlukan jikalau belum ada bukti. Dalil Bukti itu apa? gunanya adalah sebagai bukti, ya. Bukti apa? Dalil itu gunanya sebagai bukti. Dan sudah ada Bukti bukti apa? seluruh umat Apa Muslim di dunia buktinya? menyembah batu yang ada di Arab, mencium-cium batu yang ada di Arab. Mencium. Itu fakta. Kalau mencium iya. Itu Kalau mencium fakta. iya. Itu fakta. Mencium Jadi itu saya bukan nggak perlu menyembah. kasih Kalian juga sujud kepada kelamin Tuhan kalian kok. Bukti kok emang matamu tertutup. Menyembah Kami itu juga punya mencium- buktinya kalian mencium sujud itu. kepada kelamin Tuhan kalian. Tapi kan kami Mencium nggak itu bukan jahat. menyembah. Gitu. Mencium itu bukan menyembah. Kalau sujud ke arah kelamin itu menyembah kelamin bukan Gurunda? Iyalah kalau dia sesuai tuduhannya ke kita. Siapa kami yang Itu jangan dibilang ngehujat. kelamin? Itu patung. Itu kalau Katolik yang mereka buat itu patung. Loh bukan patung, ini Tuhan kalian kan berkelamin. Tertulis menyembah Tuhan kalian. Artinya menyembah kelamin dong. Kelamin Allah bukan. Tuhan tidak punya kelamin. Tuhan punya kelamin. Dia bangga Tuhannya ada kelaminnya, dia bangga. Tunjukkan satu mujizat dari kelamin Tuhan kalian, coba sebut. Kalau ada kami kalah. Daripada punya kalian tidak punya kelamin juga kan, Bot? Iya. Satu mujizat dong dari kelamin Tuhan kalian. Tuhannya. Gurunya ini kok jadi gua yang dialog? Ini udah ada timernya. Sabar dulu, sabar. Ini udah ada timernya. Mau gimana? Silakan. Iya. Saya duluan atau Oke. Anda duluan? Kamu aja duluan, Zuma. Kamu aja duluan. Karena Oke, ini baik. kan Yesus turun kehendak siapa? Ini kan menyangkut Alkitab saya. Iya. Oh, jadi topiknya apa? Itu Dinda. Dia yang minta tadi. Dia minta tema itu. Saya nggak kasih minta tema ini. Saya belum pernah minta tema. Saya menanyakan terserah kalian apa aja temanya. Saya nggak minta. Ya. Oh ya udah tema yang ada aja ya supaya cepat. Framing ya. Kamu bilang terserah, berarti kau yang minta tuyul. Kau orang mana Saya otak kau ini? yang namanya minta, ya. Yang namanya minta Terserah itu. katamu kan? Yang Terserah. namanya minta itu saya ini loh judulnya itu namanya minta. Sama Sedangkan aja. saya bilang terserah. Sama aja. Berarti Beda. kau minta. Seolah-olah kamu kau framing min- bahwa ini K- judulnya kau minta. memang saya yang buat Kau gitu. minta. Seolah-olah nanti ketakutan kau juga. minta. Kau yang minta terserah kan? Berarti kau yang minta terserah judulnya kan begitu. Ya udah. Jadi harus dijelaskan jelas kalau kayak gitu supaya tidak timbul kecurigaan bagi orang bahwa ini ya, mulai menampakkan kau minum terus kenapa? Orang selalu minum itu ketakutan, tegang kali. ini kopi, Nurunin ini ini, kopi. nurunin apa? Apalagi Kolesterol. kopi. Nampak kali kau ketakutan. Apakah ada larangan berdiskusi minum kopi? Enggak. Maksudnya kamu kan dari tadi kau nuduh saya takut. Kok kamu Tapi kau setiap kan tadi gerak-gerik saya kok minum. kamu gerisah lalu Zuma? Setiap gerak-gerik saya kok kamu Tadi kau gerisah benar sih? menuduh. Kau ketakutan katamu. Nah, sekarang justru kau yang minum terus air. Gimana sih ah? Haus ya, Saya haus. ini jual Haus. air galon Zuma. Saya Haus ini ya, dalam haus. satu hari lebih dari 8 Haus. liter air saya minum. Haus. Satu, percaya atau tidak, dalam satu kali minum saya bisa mampu minum 1 liter air. 1,5 liter itu saya mampu. Botol aqua yang besar segini itu mampu saya minum 1 kali minum. Coba saya lihat. Oh, saya nggak perlu buktikan sama kau. Kalau saya buktikan berarti ada cuma itunya. teori. Cuma Enggak, teori. kalau saya saja. berhasil meminum 1 botol udah, aqua. mulai. Enggak, Udah, kalau saya apa? mampu minum botol aqua, ada hadiahnya enggak? Ada. Apa hadiahnya? Patung Tuhan hadiahnya yang 300.000, mau nggak? Julukan kau berlambung naga. Ah, Kau manusia nanti kau berlambung naga. disuruh saya buktikan buat apa? Saya buktikan kalau nggak ada gunanya. Kan cuma teori doang. Oke, kita Ya, nggak mulai. ada gunanya. Itu teori Kita sampah. mulai. Kita Oke, mulai. silakan. Oke, baik. Yesus ini adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Tuhannya dan menyatakan semua ajaran-ajarannya kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada serigala-serigala yang muncul belakangan memakai nama dia, mengatasnamakan dia. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesusnya mengatakan, "Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Pada diri Tuhan, temernya Dinda, pada diri Tuhan itu ada kehendak, dan kehendak pada Tuhan itu cuma satu,
Tidak ada dua kehendak pada Tuhan. Bahwa kehendak Udah yang mulai satu- Gurunda? Afwan. Udah mulai? Belum. Oh alah, oke. Udah mulai itu Silakan guru deh aku dari waktunya. tadi kores. Oh iya siap, ya udah tuh sap. Ini Pak De, Bang Handi, Akang nelpon soalnya marahin Gurunda. Sip, Bismillah 1 2 3 gas. Ini bukan atas kehendak dia. Bukti dia bukan Tuhan. Sebab kedatangannya di bumi bukan atas kehendak dirinya sendiri, melainkan atas kehendak Tuhannya, kehendak Bapaknya. Dengan kata lain, ada otoritas di luar dirinya yang berkuasa atas dirinya. Berarti Yesus itu bukan Tritunggal, bukan Trinitas, bukan Yesus only, melainkan Yesus itu adalah hamba Tuhan yang diutus ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan kaumnya Bani Israel menerima dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Di luar itu berarti bukan ajaran Yesus. Apalagi mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Apalagi mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Apalagi separuh manusia, separuh Tuhan. Itu ajaran paganisme, ajaran animisme. Lisan Yesus dengan terang berkata, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Bahkan dia mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 38. Dia juga mengatakan bahwasanya kedatangannya di bumi ini, dia datang untuk melakukan apa yang menjadi tugas daripada dirinya. Bukan untuk melakukan kehendaknya, tetapi untuk melakukan kehendak yang telah mengutus dia. Jadi Yesus itu rohnya bukan Tuhan, jasadnya bukan Tuhan. Saya ulang, rohnya bukan Tuhan, jasadnya juga bukan Tuhan. Yang Tuhan pada diri Yesus adalah yang mengutusnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia, berarti orang itu kudu harus diperiksa kesehatan jiwanya. Itu ada gangguan. Ada gangguan. Karena Yesus sendiri mengatakan dia turun ke bumi bukan atas kehendaknya sendiri, bahkan dia turun ke bumi untuk melakukan sesuatu yang juga bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi melakukan kehendak esensi tertinggi, yaitu Tuhan langit dan bumi yang telah mengutusnya untuk kaumnya Bani Israel. Jadi dalam hal ini Kristen tidak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk merubah-rubah ajaran Yesus. Karena Yesus sendiri adalah manusia hamba Tuhan yang diperintah oleh Tuhannya. Demikian. Mantap, Panglima. Tunggu ya, kita restart dulu. Tunggu. Tunggu. Sip. Kita mulai 1 2 3 gas. Baik, puji nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Pada saat ini, ya, setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya. Oke, kita akan memulai berdiskusi pada malam hari ini, yang di mana diskusi ini dari awal memang si Fandi bertanya sama saya judulnya apa, temanya apa. Saya katakan terserah, ya. Saya bilang terserah apa saja judulnya, dan dia memberikan saya tawaran Yesus turun kehendak siapa, dan saya menerima ini. Kebetulan teman-teman, saya nggak tahu kalau memang si Zuma, ya, karena kalau si Zuma biasa saya berdiskusi sama dia tanpa waktu gitu. Jadi saya malas berdiskusi kayak anak kecil. Makanya saya katakan sama si Fandi tadi bahwa kalau saya berdiskusi sama si Zuma, saya akan terima, tetapi dengan satu catatan, ada aturan di dalam berdialog. Yang pertama, dialognya tidak memberikan banyak pertanyaan, karena saya melihat setiap diskusi itu memberikan pertanyaan kepada lawan bicara, sehingga nanti lawan bicara itu akan kewalahan, karena ini adalah salah satu strategi untuk menyerang lawan tidak mampu mengcover semua pertanyaan-pertanyaan.
Nah, kemudian saya juga mengatakan kita harus pakai timer supaya lawan bicara itu tidak menang congor ya. Jadi saya pada malam hari ini, puji Tuhan kita diberikan timer di dalam berbicara ya. Oke, puji nama Tuhan ya. Pada malam hari ini dengan judul ini saya sangat berterima kasih sekali bahwa sebenarnya judul ini menurut saya, waduh, judulnya gimana ya kalau menurut saya ini judulnya kayak anak-anak kecil gitu menurut saya. Jadi Yesus turun kehendak siapa? Oke, tapi nggak masalah karena mungkin ini pertanyaan dari saudara-saudara Muslim. Jadi tadi si Zuma sudah menyinggung bahwa di dalam kitab dikatakan bahwa Yesus adalah datang dengan kehendak Bapa. Tetapi jangan lupa di dalam Yohanes 10 dikatakan di sana ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima daripada Bapakku. Jadi, tanpa daripada kehendak Yesus itu, walaupun Bapa menghendaki, kalau sebenarnya Yesus juga tidak menghendaki hal itu, maka itu tidak bisa terjadi. Ya, jadi sama seperti orang tua menyuruh anaknya, tetapi anaknya tidak mau melakukan. Tetapi di sini Yesus dikatakan dia mau melakukan itu. Habis. Gimana, Ini masih ngajak mau- apa timer, tapi Nggak menurut saya dan untuk Ikhwan di bawah ya, ini Gurunda sama Pendeta Berkat ini masih opening statement, jadi belum ada menjawab dulu, belum. Nah sekarang baru tanya jawab masuk. Ya Gurunda silakan. Oke, dari argumentasi Anda itu tidak nyambung tadi antara kehendak Yesus menyerahkan nyawanya dengan narasi yang saya bangun berdasarkan tema. Makanya lain kali jangan terlalu ponga, jangan terlalu sombong menganggap semua orang itu rendah sehingga Anda mengatakan bebas jurusnya apa, temanya apa, terserah. Ini celakanya. Kalau orang terlalu sombong, tidak menguasai Bible, tapi menyerahkan orang lain untuk membuka tema. Ini kewalahan Anda nih. Pertanyaan saya, Anda mengatakan tadi kalau banyak pertanyaan itu membuat orang akan sulit untuk menjawab karena pertanyaan bertubi-tubi. Saya hanya ada satu pertanyaan ini aja sampai Anda pulang ke rumah dengan jalan bungkuk. Ini aja pertanyaan saya. Apa pertanyaan saya? Atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi? Kalau bukan atas kehendak Yesus, selesai Tuhan kau itu Tuhan palsu. Tuhan palsu kau itu, pesuruh, budak Tuhan kau itu, hamba Tuhan kau itu. Kalau dia datang ke bumi, petantang, petenteng di atas muka bumi ini ternyata bukan atas kehendaknya, lantas kau tuhankan, kau menuhankan Tuhan palsu. Kamu membawa narasi tadi, tidak ada yang berhak mengambil nyawaku kalau bukan aku. Faktanya 1 Tesalonika 2 nomor 15, dia dibunuh oleh tentara Romawi. Dia mati dibunuh, bukan mati menyerahkan nyawa, tapi mati dibunuh. Tapi nggak usah kau ke situ, terlalu melebar nanti, kau semakin malu nanti di sini. Oke? Pertanyaan saya satu aja. Atas kehendak siapa Tuhan KW ini turun ke bumi? Kalau dia punya otoritas tertinggi, berarti dia turun ke bumi atas kehendaknya sendiri. Tetapi kalau ternyata dia turun ke bumi menjadi manusia, dia menjadi bayi yang tak berdaya, dia atas kehendak otoritas yang luar daripada dirinya, saya katakan Anda itu manusia koplak yang menuhankan makhluk ciptaan yang adalah Tuhan palsu. Pertanyaan saya cuma satu. Atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi? Kehendak dirinya sendiri? Atau kehendak esensi lain di luar dirinya? Jawab pelan-pelan, jawab pelan-pelan. Silakan, saya sumbangkan waktunya.
Woi, mantap Panglima. Ya, kita riset dulu ya. Silakan Berkat. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih buat waktunya ya. Kenapa saya tidak menjawab pertanyaannya? Karena tadi prolog itu kan pembukaan ya, pembukaan di dalam berdiskusi. Jadi ini si Zuma kalian ini mungkin nggak paham aturan atau gimana, saya nggak ngerti ya, sehingga dia mengatakan saya tidak menjawab. Ya, ini sesuatu hal yang sungguh aneh sekali. Ya, sungguh aneh sekali hal seperti ini. Ya, sepertinya saya seolah-olah ketar-ketir dengan pertanyaan seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah pertanyaan hal anak kecil sekali. Ya, Yesus turun atas kehendak siapa? Ya, dan pertanyaannya adalah ketika kehendak Bapa, maka runtuhlah bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari mana? Dari mana dalil hal seperti itu bahwa ketika kehendak Tuhan, ketika kehendak Bapa maka runtuhlah dalil bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari mana dalil seperti itu? Ini adalah logika falasi yang dibuat-buat sehingga seolah-olah itu adalah suatu logika yang benar. Ya. Para rasul mengutus temannya rasul. Apakah itu karena teman rasul mengutus temannya rasul berarti dia bukan rasul? Ini adalah sesuatu pertanyaan logika falasi yang sangat kocak sekali bagi saya. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu telah menjadi daging. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapa firman itu? Firman itu adalah Yesus itu sendiri dan dia itu bersama-sama dengan Allah. Ya, hanya saja tugas untuk turun ke dunia adalah tugasnya Tuhan Yesus Kristus. Dan atas dasar apa sehingga si Zuma mengatakan jikalau itu adalah kehendak Bapa, maka runtuhlah bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sangat lucu sekali, ya. Sangat melucukan sekali itu, ya. Dikatakan bahwa jangan karena Yesus adalah dikatakan bahwa saya diutus oleh Bapakku, lalu dikatakan dia bukan Tuhan. Itu sangat runtuh sekali dalil seperti itu. Itu logika seperti apa, ya? Jadi menurut saya pertanyaan seperti itu pertanyaan anak kecil ya. Karena Yesus mengatakan atas kehendaknya lah dan dialah yang memberikan nyawanya ya. Saya sudah memberikan tadi ayatnya. Ya, di dalam Yohanes 10, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya, dia memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri, bukan atas kehendak orang lain. Jadi itu karena kemauan Tuhan Yesus untuk memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Jadi statement seperti itu saya rasa sangat kocak sekali. Demikian mungkin saya nggak mampu memberikan pertanyaan karena waktu saya habis. Oke, semangat Pendeta Berkat untuk menjawab. Ya, Gurunda silakan. Tadi saya tidak mengatakan Anda sedang menjawab pertanyaan. Cuman narasi Anda yang Anda bangun sebagai prolog itu tidak nyambung dengan prolog saya. Dengan tema yang Anda pilih, dengan Anda membawa Yohanes 10. Dan sekarang sesi Anda menjawab parah, lebih parah lagi. Karena yang saya tanya atas kehendak siapa dia datang, yang Anda jawab atas kehendak siapa dia mati. Saya tidak tanya atas kehendak siapa Yesus mati. Saya tidak tanya itu. Saya cuma nanya atas kehendak siapa Yesus itu datang. Dia kan tidak ada di bumi tadinya. Di mana dia Yesus itu tadinya? Oh, dia bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, kalau Anda mengatakan itu, dia ada dua Tuhan di atas bersama-sama. Dia diperintah turun ke bumi. Tuhan, Yesus yang adalah juga Tuhan, turun ke bumi. Baik Tuhan. Baik Tuhan senior, aku turun ya, bye-bye. Ya turun. Begitu turun ke bumi, apa yang dia katakan? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak senior. Kalau dia juga Tuhan, berarti Tuhan senior yang perintahkan Tuhan junior. Kalau dia juga Tuhan.
Tapi konsekuensinya Anda bertuhankan dua Tuhan. Tapi kalau ternyata dia tidak mengatakan senior, tetapi dia mengatakan Bapak, berarti dia bertuhan. Karena Bapak itu sama dengan Tuhan. Bapakku sama dengan Tuhanku. Anakku sama dengan hambaku. Ketika dia mengatakan aku turun, pertanyaannya, saya ulang lagi. Jangan lagi kau bahas siapa yang bunuh dia. Atas kehendak siapa dia mati disalib. Bukan itu kau bahas. Yang dibahas itu atas kehendak siapa dia turun ke bumi. Hah? Kalau ternyata bukan atas kehendaknya sendiri, berarti kalian seluruh dunia Kristen menyembah Tuhan palsu. Tuhan yang tidak punya kehendak otoritas. Karena dia diperintah oleh Tuhan yang sesungguhnya. Oke? Jawab ya. Jangan lagi kau nyawa aku sendiri. Nyawa aku. Bukan itu. Bukan itu. Yang kutanya, atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi? Tuhan kau yang KW itu. Silakan jawab. Jangan lagi kau lari ke atas kehendak siapa dia dibunuh. Silakan, minum air dulu. Mau minum air. Oke, Gerunda. Kasih nafas, Gerunda. Kasih nafas. Kasihan, tertekan beliau. Ya, oke, 3 menit. Mute-nya dibuka dulu, Berkat. Siap, silakan. Perasaan tadi saya sudah menjawab ya, bahwa Yesus datang ke dunia itu, ya. Saya tekankan lagi ya. Yesus datang ke dunia itu atas kehendak Bapa dan juga atas kehendak Yesus itu sendiri. Ya. Dalil. Saya sudah memberikan dalilnya. Ya kan? Mana? Saya sudah memberikan dalilnya dari tadi bahwa Yesus Mana? datang ke dunia itu selain atas kehendak Bapa di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18 dikatakan bahwa tidak seorang pun mengambilnya daripada aku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya. Ini menandakan bahwa karena tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa itu dan dia yang memberikannya. Ya. Artinya bahwa kehendak dia memberikan nyawanya itu adalah kehendaknya sendiri. Nah, pertanyaan Zuma ini seolah-olah ini adalah bukan jawaban bahwa atas kehendak siapa dia datang ke bumi. Ya kan? Dia datang di bumi dengan satu misi, yaitu dengan suatu kematiannya. Ya, artinya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, dia sudah tahu nih. Saya datang ke dunia ini, kalau saya datang seperti ini, akan terjadi seperti ini. Dan dia sudah tahu itu. Ya, artinya bahwa ayat ini, Yohanes 10 ayat 18 ini, sekaligus menjawab bahwa atas kehendak siapa dia datang ke dunia ini. Ya, sekaligus menjawab hal itu Zuma. Ya, karena kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini sudah jelas, yaitu untuk penebusan dosa manusia. Contoh, Yesus misalnya ya, Yesus kau datang ke dunia, ya kan? Kau datang ke dunia, kau mati untuk menebus dosa manusia. Contohnya, Tuhan Yesus sudah tahu, makanya dia mengatakan bahwa aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk mati dan untuk datang itu, untuk datang dan mati di dunia adalah kehendaknya tanpa kehendak oleh siapapun, ya. Kehendak Bapa dan kehendak Dia, ya. Kemudian kedua, seolah-olah bahwa kata utusan ini adalah seolah-olah ketika ada seseorang yang mengutus, maka utusan itu menjadi lebih rendah daripada yang mengutus. Ini logika macam mana? Ini logika macam mana Bapak Ibu, bahwa yang mengutus itu adalah orang yang tertinggi daripada yang diutus. Ini adalah logika teman-teman muslim yang sangat keliru. Nanti saya akan memberikan dalilnya bahwa orang yang diutus belum tentu rendah daripada orang yang mengutus. Ini logika yang sangat salah sekali. Sekian dan terima kasih. Nanti saya akan memberikan dalilnya. Oke, mantap. Terima kasih sudah menghargai waktu. Iya, Gerunda standby. Oh, silakan Gerunda. Diulang lagi. Nggak nyambung kau ini.
Yohanes 10 itu berbicara mengenai misi beliau di bumi. Misi. Sedangkan tadi aku udah tunjukkan di data Yohanes 6 nomor 38. Aku turun, aku datang dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri. Aku turun dari surga bukan melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang telah mengutus aku. Di bumi aja Dia bukan atas kehendaknya berlaku, apatah lagi kedatangannya di bumi. Aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Aku melakukan segala sesuatu di atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan tentang penyaliban pun bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Yesus selalu menyerahkan segala-galanya kepada Tuhannya yang maha berkehendak. Kau jangan sembunyi. Kalau kau tidak sanggup, lambaikan tangan. Jangan kau membawa sesuatu narasi-narasi yang gak nyambung. Ketika Yesus di bumi, Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dia melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan yang berkenan di Bapa. Yohanes 8:29. Tidak ada yang dikerjakan Yesus selain apa yang diperintahkan Bapa. Yohanes 14 nomor 31. Kenapa larinya ke menyerahkan nyawa? Sedangkan 1 Tesalonika 2:15 nyawanya diambil sama tentara Romawi. Gak nyambung kau ini. Bilang aja kalau nggak bisa jawab, udah selesai, bubar. Saya bertanya atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa dan atas kehendaknya Dia sendiri. Mana buktinya? Mana ayatnya atas kehendaknya Dia datang? Itu Yohanes 10:18. Matamu. Itu mengenai Dia sebagai gembala, bukan mengenai sebagai Dia datang atau tidak datang. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Aku melakukan segala sesuatu di bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Aku terangkat dari bumi ini bukan atas keinginanku sendiri. Lah kok kau ini, kau mau belajar apa kau ini? Hah? Mulutmu kayak orang pintar tapi kayak gini ilmumu. Sekali lagi, kalau kau nggak menjawab, kau turun, jangan kau tori kawan saya. Atas kehendak siapa Yesus datang ke atas muka bumi ini? Dan kalau katakan kau menjawab atas kehendak Yesus juga, berarti kau punya tanggung jawab untuk menunjukkan data. Di mana Yesus mengatakan aku datang atas kehendakku juga? Silakan. Oke, Gurunda. Ya, Berkat, mohon dijawab yang ditanyakan. Oke, gas. Lucu ya sekali, sangat lucu sekali ya. Pertama-tama saya sudah mengulang-ulang ini dan kayaknya teman-teman muslim ini nggak ngerti ya. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu yaitu dengan suatu misi. Ya, tidak langsung datang ke dunia dulu baru melakukan segala sesuatu, enggak. Atas Sebelum kehendak datang ke siapa? dunia, yang pilih tema ini. Instruksi. Atas kehendak siapa? Nah ini teman-teman, kalau saya berdiskusi dengan Zuma, pasti dia akan menjawab seperti ini. Kau bahas Makanya apa saya atas malas kehendak berdiskusi siapa? sama si Zuma, dia ketakutan. Dia Atas kehendak siapa? Udah selesai, udah framing dia. Iya kan? Udah framing. Silakan kau lanjutkan. Ini waktu saya udah diganggunya loh, ya kan? Enggak dong, enggak diganggu dong. Itu kan sabar Berkat. Mau di TikTokin kayak gimana juga ini. Saya nggak pernah bantah-bantah dia ngomong. Tapi ini di pause. Seperti itu. Ini di pause aman, waktunya aman, ini di pause loh. Udah aku jawab atas Jadi gimana? Siapa, jangan kau kemana-mana. Kalau kau udah sanggup turun. Saya Oke, sudah siap. mengatakan dari tadi, ya saya Siap sudah Gurunda, kita kasih satu kesempatan ya. Iya. Ya, saya sudah Ya, mengatakan. silakan Berkat. dari Ini tadi bahwa gua Yesus resume. Tunggu Berkat. Tunggu Berkat tunggu. Ini gua play sekarang, silakan. Gurunda mohon bersabar dulu. Gas. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini atas kehendak Bapa dan atas kehendak Dia.
Kenapa saya mengatakan atas kehendak Dia? Ya, kenapa saya mengatakan atas kehendak Dia? Karena Yesus datang ke dunia ini melalui misi untuk penebusan dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Nah, kematiannya di kayu salib ketika Dia misalnya nih diturunkan, saya sudah bilang dari tadi, Tuhan nih, kamu turun ke dunia untuk mati. Nah, itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Tetapi diingat, ya, perlu diingat, dijawab bahwa di dalam Yohanes 10 dia mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini, maksudnya tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ketika di dalam kerajaan surga, ketika Yesus datang ke dunia, itu sebelum datang ke dunia itu memang sudah kehendak Tuhan Yesus itu sendiri. Dia tahu sebelum datang ke dunia itu bahwa dia mati. Ya, sebelum dia datang ke dunia dia sudah tahu bahwa visinya adalah visi mati. Ya, dan itu adalah kehendaknya. Ya, bukan seperti datang ke dunia tanpa visi. Datang ke dunia itu melalui visi. Bukan semata-mata harus datang ke dunia dulu. Nggak seperti itu. Seolah-olah si Zuma ini memisahkan antara visi misi sebelum kejadian, seolah-olah sebelumnya belum ada visi seperti itu. Nah, ini kekocakan si Zuma. Seolah-olah bahwa kehendak Bapa dulu datang ke dunia. Nah, setelah baru datang kehendak ke dunia, baru ada kehendak kematian. Itu lucu. Tuhan macam mana seperti itu? Segala sesuatu itu sudah dirancangkan sejak semula. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Karena itu adalah kesepakatannya bahwa dia harus mati. Dan itulah kehendaknya. Bukan berarti ayat ini harus mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini atas kehendakku sendiri. Melalui ayat ini sendiri sudah tersirat di sana bahwa Yesus datang ke dunia ini atas kehendaknya. Bahkan kematiannya juga atas kehendaknya. Kan lucu. Oke. Oke, Guruna, kalau nanti sekali lagi, misalnya Iya, kalau dia dia turunkan. melayang-layang di permukaan air, turun aja. Oke, tunggu sebentar. Silakan Guruna. Oke, dengarkan saya baik-baik ya. Tak ajarin kau baik-baik. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, Yesus mengatakan, jikalau Bapa adalah Tuhanmu, dia katakan apa di situ? Kalau Bapa adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dan aku keluar dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Terus kau mengatakan atas kehendaknya. Yang pembohong Yesus atau kau yang pembohong? Yesus mengatakan bukan atas kehendakku sendiri aku datang. Kau yang mengatakan atas kehendaknya sendiri, bersama dengan kehendak Bapa. Dasar ampoleng kau ini memang. Terus ketika berbicara mengenai kematian, Yohanes 10:18 itu tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Kau jangan kau anggap itu berkaitan dengan penyaliban, itu nggak ada hubungannya. Berbicara dengan masalah penyaliban, Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 4344. Bapak, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Gak nyambung dengan yang data Yohanes 10 itu. Itu berbicara mengenai gembala yang berjuang demi untuk domba-dombanya. Bukan masalah penyaliban. Dan lagian yang saya tanya bukan atas kehendak siapa dia datang mati dibunuh. Enggak. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi. Karena saya ingin tahu poinnya di mana Yesus ini Tuhan dari sejak semula, di mana poinnya. Kalau masalah Anda mengatakan dia sudah turun ke bumi untuk mati, berarti Tuhan Anda turun untuk bunuh diri. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk datang bunuh diri di bumi ini. Tuhan macam apa itu? Merancang bunuh diri di atas muka bumi ini Tuhan koplak. Anda menghinakan Tuhan Anda sendiri. Cukuplah derita Anda itu membahas atas kehendak siapa Yesus ini turun ke bumi. Atas kehendak dirinya sendiri Anda bilang. Tapi pengakuannya bukan atas kehendakku sendiri.
Kau jangan konsentrasi hanya perpuluhan di jemaat. Kau belajar, update ilmumu, update. Bahasa Indonesia loh itu kitabmu. Update ilmumu, biar jemaatmu itu nggak dibodoh-bodohi terus. Yang saya pertanyakan adalah, ketika Yesus dengan luguhnya mengatakan, tegas, aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, mana dalilmu? Aku datang atas kehendakku juga. Mana dalilnya? Mana? Ini yang keempat kalinya. Silakan. Oke, Panglima. Ya, siap-siap berkat. Jawabannya mohon harus membanggakan umatnya Kristen. 1, 2, 3, gas. Sangat lucu sekali. Sangat lucu sekali, Bapak Ibu. Sangat lucu sekali, Ya, Bapak Ibu. coba. Bagaimana dia mengatakan bahwa Yesus hanya atas kehendak Bapa saja, ya? Sedangkan seolah-olah Yohanes 10 ayat 18 ini seolah-olah tidak ada, Bapak Ibu. Ya. Saya Udah, sudah dari turunkan tadi deh, turunkan. mengatakan bahwa dia datang ke dunia itu atas misi. Atas misi. Ya. Yesus datang ke dunia. Anda nggak layak. Saya mending diskusi dengan oten-oten yang bukan pendeta daripada kau pendeta modal congor begitu, bikin malu gereja saja kau, bikin habis nasi di negara ini saja. Rugi negara kau dikasih nasi.